Tuh sehat.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars GBI S56 Keluarga. Mari saling mengasihi.
Selamat pagi, kita bersiap untuk memasuki ibadah kita dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kau beri kesempatan kami untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa, untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir dengan roh-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan hadir di tempat ini, dan biarlah roh kami menyala-nyala di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa, kita bangkit berdiri, kita salam kiri kanan depan belakang, katakan shalom. Biarlah hari ini menjadi hari yang sukacita bagi Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi senada dengan surga. Amin. Mari kita siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Senada surga dengan surga. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk nama Tuhan yang luar biasa. Kita siap memuji Tuhan yang sukacita. Kuasanya benar.
sukacita kepada Tuhan dan nyalakan api kita pada Tuhan. Nyalakan api buat Tuhan. Haleluya. Tetap menyala-nyala kepada Tuhan dan katakan jiwa bebas berlepas, rasa marah berlepas, nama Yesus bermenang, nama Yesus jawaban. Katakan berlari sampai akhir, suka pimpinan mana, suka katakan dengan iman, Rohku pada setiap pagi. Haleluya, anak hujan sisa terjadi. Katakan mengalir kuasamu, nyalakan hatiku, ku nyanyi oh 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 oh. Sudah kuasamu, nyalakan hatiku, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Katakan jiwa bebas terlepas, rasa marah terlepas, nama Yesus bermenang, nama Yesus jawaban. Berlari dan katakan dengan iman, Rohku bergerak setiap. Katakan dan mujizat terjadi. Dan semua katakan bersama, kuasamu, nyalakan hatiku, ku nyanyi oh 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 oh. Nyalakan hatiku, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Kita akan besarkan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Dimulai dari sisi kanan, kita katakan oh pada waktu hari ini. Haleluya. Sisi sebelah kanan katakan oh 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 oh. Sekali lagi oh 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 oh. Yang sebelah kiri lebih semangat oh 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 oh. Sekali lagi oh oh oh. Dan bersama-sama kita katakan oh 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 oh. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Dan biarlah setiap hati,
jiwa dan roh kami Tuhan siap untuk dibentuk dan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau begitu dahsyat luar biasa ya Bapa. Hanya kasih-Mu Tuhan yang tiada bandingannya Bapa. Sebab tak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang bernilai kekal Tuhan selama-lamanya untuk hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mau menerima kami apa adanya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh dilayakkan Tuhan. Setiap yang kami lakukan pujian penyembahan sorak-sorai kami Tuhan berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Katakan dengan iman, Tuhan.
kasih-Nya melebihi apapun. Haleluya. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada. Kau buka bumi Tuhan, Kau buka bumi dalam hati. Inilah iman kami Yesus, inilah iman kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati dan iman kepada Tuhan. Ku akui kasih-Mu tiada banyak. Mari kita berkata, kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan lebih lagi. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada banyak sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada banyak. Kau buka bumi, ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada banyak sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada banyak. Kasih-Mu tiada hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Yesus yang melebihi segala-galanya. Hanya kasih-Mu Yesus yang bernilai kekal bagi hidup kami. Haleluya, nama-Mu Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Sebab hanya nama-Mu ajaib, ajaib nama-Mu Yesus, ajaib perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu di kayu salib. Yesus, hanya Engkau-lah Allah yang kami sembah, Allah yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Engkau yang lebih dekat, lebih dekat dengan kami ya Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Engkau yang dekat dengan kami, bahkan lebih dekat dari kain yang kami pakai Yesus.
Kami percaya kemenangan demi kemenangan yang kami terima oleh karena iman kepada Kristus. Dan kami percaya iman tumbuh oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Ajar kami untuk mendengar dengan baik supaya iman kami bertumbuh. Dan ketika iman kami bertumbuh, kami bisa melakukan secara dahsyat tentang apapun, karena kami percaya bahwa di dalam Kau tidak ada satupun yang mustahil, Tuhan. Apapun sakit penyakit bisa disembuhkan, masalah bisa teratasi, dan membuat kami bisa bergembira oleh karena kami tahu dengan iman bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin belajar tentang bagaimana kami hidup dengan perkataan supaya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa apapun kata-kata dari kami sesuai dengan firman-Mu akan dibawa dalam penghakiman Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk belajar. Segala yang mengganggu roh-roh di udara dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Berikan kami hati yang mau dididik, lembut hati seperti Musa, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan kebenaran ini dengan baik, Tuhan. Demi nama Yesus kami siap untuk belajar. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini berjumpa lagi dalam anugerah Tuhan. Amin. Kita akan belajar tentang bijak dalam perkataan. Sebagai pendahuluan, orang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, dan orang mengatakan menabur angin akan menuai badai. Tidak mungkin kita terjerat oleh kata-kata jikalau kita perkataannya baik. Amin, saudara sekalian. Dan tidak mungkin kita akan mengalami sesuatu yang seperti badai kalau kita mengatakan sesuatu yang baik. Puji Tuhan. Saudara sekalian, banyak masalah terjadi hanya karena perkataan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan 1, 2, 3, Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Hari ini kita akan belajar bagaimana perkataan kita tidak cuma dipertanggungjawabkan di hari akhirat, tetapi secara undang-undang nanti saya akan kasih tahu kepada kita sekalian, supaya kita juga melek hukum, saudara sekalian. Karena kita berada di bawah negara hukum. Ya, kita akan belajar sama-sama. Hati-hati menggunakan media sosial, saudara sekalian, melalui perkataan ataupun tulisan. Ya, karena ada pasalnya, nanti kita akan baca. Dan saya juga suka melihat di dalam tulisan teman-teman jemaat juga, dan juga yang lain-lain, melalui status dan juga melalui apa-apa itu, kok jadi tahu saya keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, melalui status FB, dan kemudian saya suka komen di situ ya. Puji Tuhan ya Bu, sudah keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan ya Bu, ada berkat Tuhan, karena ada yang masak begitu ya. Nah, suatu saat ada beberapa yang saya pengen komen juga, oh janganlah, karena ini saya pikir kurang baik begitu ya. Tetapi mulai hari ini Bapak sekalian, Bapak-bapak sekalian, anak-anak muda, supaya hati-hati di dalam bermedsos. Kita punya akun apapun, tetapi berhati-hati menggunakannya. Kemarin saya katakan bahwa medsos itu memang berguna untuk mengajarkan kebaikan, kebenaran. Kita kasih ayat firman Tuhan, dan juga kita kasih perkataan yang membangun, saudara sekalian. Ya, setuju? Nah, selain itu mungkin ada beberapa orang, Pak, saya pernah tuliskan sesuatu yang menyinggung orang tetapi baik-baik saja. Kenapa? Kenapa, saudara sekalian? Karena di kepolisian itu kalau tidak ada yang melaporkan, itu nggak jadi apa-apa. Nah, makanya saudara bersyukur ketika menuliskan sesuatu untuk orang lain, dan orang lain itu cuma membaca, nggak komen, bahkan tidak mengadukannya ke ranah hukum. Dan juga Gereja Besar Indonesia mengharapkan supaya apapun masalah jangan dibawa kepada hakim dunia, karena hakim kita adalah Tuhan saja. Setuju ya? Jadi ada orang yang mentang-mentang kenal polisi,
kenal pejabat begitu, akhirnya apa-apa diajukan ke meja hijau atau kepolisian. Ya, baik saja sih, tetapi tidak begitulah. Saya percaya kalau orang-orang rohani banyak doa kepada Tuhan, apapun masalah saudara, saudara hanya mengadu kepada Tuhan. Saya percaya dengan aduan kepada Tuhan, nanti kita akan belajar, kita tidak salah di mata orang. Ya, jikalaupun orang itu mendapatkan hukuman, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan saja. Kita akan belajar dari Abigail nanti sekalian. Di dalam pasal 31 KUHP tentang penghinaan atau 315 KUHP tentang penghinaan ringan, berbicara sembarangan kepada teman seperti mengucapkan kata-kata kasar atau merendahkan bisa memiliki konsekuensi hukum jika perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Secara umum perbuatan tersebut bisa dijerat dengan pasal 310 KUHP tentang penghinaan atau 315 KUHP tentang penghinaan ringan, terutama jika dilakukan di depan umum atau ditujukan langsung kepada orang yang bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian pada nama baiknya. Saudara berkata, ya saya kan di medsos Pak, nggak di depan umum. Saya bilang, berapa jumlah teman saudara yang baca itu? Lebih banyak dari kita, saudara. Ya, hati-hati. Jelasnya begini ayat itu, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama berapa? 9 bulan atau denda paling banyak berapa? 4.500 rupiah. Pasal 31 yang kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, di copy maksudnya begitu, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara itu berkata, oh saya pernah menuliskan itu tetapi nggak terjadi apa-apa, sekali lagi apa? Karena tidak ada yang mengajukan atau mengadukan. Dan teman-teman semuanya kalau merasa tersinggung dengan perkataan orang lain, jangan diadukan ke polisi. Doakan saja supaya dia bertobat, tangannya bertobat, pikirannya bertobat, supaya apa yang dituliskan itu hal-hal yang baik. Amsal 20 ayat 19 mengatakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, jangan berteman dengan orang yang terlalu banyak bicara. Mereka suka bergosip dan tak akan dapat menyimpan rahasia. Nah, makanya saya bilang teman-teman semuanya jemaat, kalau di LAI terjemahan baru itu kurang jelas, pakailah dengan terjemahan lain. Ini kan jelas banget ini. Jangan berteman dengan orang yang terlalu banyak bicara. Mereka suka bergosip dan tak akan dapat menyimpan rahasia. Yo, siapa ini? Ya, oke. Jangan menuduh saudara sekalian, biarlah dia sendiri yang mengakui. Oh itu saya Pak, saya mohon ampun. Teman-teman minta maaf ya. Gitu. Ya. Nah, dasar Alkitab yang kita pelajari adalah 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 44. Saya kemarin pesankan supaya teman-teman membaca, karena parikopnya panjang, kita nggak akan baca hari ini. Jadi antara Daud, Nabal, dan Abigail ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ceritanya memang Nabal ini adalah orang yang kaya raya, tetapi utusan Daud itu seperti tidak digubris dan tidak diremehkan gitu saudara sekalian. Nah akhirnya Daud berpikir bahwa kita harus serang nih orang gitu ya. Nah tiba-tiba si Abigail itu mendengar itu saudara sekalian. Nah tetapi indahnya kita belajar sama-sama sebagai ibu terhadap suami, tidak menghakimi Nabal langsung, tetapi juga tidak menjadikan Daud ini membunuh suaminya. Akhirnya dia dua belah pihak. Yang pertama didiamkan dulu, yang kedua datang kepada Daud dengan sebuah penghormatan dengan kata-kata, dan kemudian tidak satu pun yang memang mencemarkan
si suaminya itu seperti apa, ya. Dan pada saat Abigail untuk menyampaikan sesuatu kabar tentang Daudnya akan nyerang dan sebagainya karena tingkahnya, dia tidak melakukan itu pada saat Nabal sedang mabuk, ya. Kalau orang mabuk itu, saudara sekalian, tidak ada hukumnya kadang-kadang. Makanya kalau orang mau berbuat sesuatu yang tidak baik, kadang-kadang mereka minum dulu. Betul nggak? Nah, itu modus operandi atau memang sebenarnya mabuk. Aslinya sih kalau memang tidak sengaja dan kemudian dia dalam keadaan mabuk kemudian melakukan sesuatu, itu tidak terjerat oleh hukum. Tetapi lain kalau dia berencana dan kemudian minum baru melakukan itu, saudara sekalian. Yang kedua adalah orang gila, ya. Itu yang nggak bisa terjerat sama hukum. Makanya pada saat orang gila melempar mobil-mobil di situ, ya kita nggak bisa tangkap dengan cara apa. Akhirnya ya sudah, tangkap saja, diamankan, ya, gitu saudara sekalian. Nah, Abigail luar biasa ini. Kita belajar ibu sekalian terhadap suami meskipun jahat bagaimana, tetapi terhadap orang-orang sekitar bagaimana cara kita. Kita belajar ya, agak panjang. Hidup ini penuh situasi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan secara cepat, bijak, dan penuh pertimbangan. Suatu saat kita akan diperhadapkan, ini harus cepat, tetapi harus bijak. Kita selalu terngiang-ngiang dengan perkataan, waktu kita emosi, jangan memutuskan apa-apa dulu. Harus duduk diam, pikirkan betul-betul, berdoa sama Tuhan, minta hikmat, minta tanda, minta peneguhan dari orang lain tentang sesuatu yang akan kita pertimbangkan dan putuskan. Tidak sedikit orang jatuh dalam dosa atau menyesali keputusan karena bertindak tanpa hikmat. Jadi kita harus mencari hikmat, saudara sekalian. Dengan banyak doa, dengan membaca Alkitab, hikmat marifat akan Tuhan kasih sama kita. Amin. Ya, banyak doa ibu sekalian, bapak-bapak dan teman-teman muda juga belajar banyak doa ya kalian. Karena masa depan kalian bukan di tangan orang tua, tetapi di tangan anak-anak yang takut kepada Tuhan. Kalau anak-anak kita takut kepada Tuhan dan dekat sama Tuhan, tidak mungkinlah Tuhan itu izinkan untuk mendapatkan jodoh yang tidak seiman. Kalau Tuhan memang kasih tahu bahwa engkau akan memenangkan orang tersebut, bisa jadi. Tetapi kebanyakan adalah Tuhan akan kasih yang terbaik. Amin. Doa orang tua adalah supaya anak-anak kita sehat walafiat, kemudian pendidikannya sukses, naik dan lulus, kemudian dapat kerja yang baik dengan gaji yang baik, kemudian dapat suami atau istri yang baik, takut akan Tuhan, kaya raya lagi. Itu doa kita kan. Nah, akhirnya ketika anak-anak sudah sempurna hidupnya, mereka jadi berkat untuk kita. Karena saya percaya anak-anak yang memang nama baik menjadi orang yang sukses, pasti yang diangkat adalah nama keluarga. Makanya bang, adik-adik semuanya, ingatlah bahwa engkau membawa nama baik keluargamu. Kalau orang Batak dan yang orang punya pam, keluarga besar, margamu, pamu. Hati-hati ketika engkau memangku marga, misalnya Pakpahan, Pakpahan seluruh Indonesia, kalau ada apa-apa bisa marah, ya. Makanya hati-hati yang punya marga, yang punya pam. Bukan berarti yang orang Jawa enak dong Pak, nggak punya marga. Oh, tidak begitu juga saudara sekalian, ya. Jadi tidak sedikit orang jatuh dalam dosa karena tidak punya hikmat dalam memutuskan sesuatu. Kebanyakan orang ngomong dulu baru mikir. Siapa yang suka begitu? Kata orang Jawa, pengen jeplak dulu, baru setelah itu mikir, aduh kenapa saya ngomong begitu, kenapa saya nuliskan sesuatu seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang begini, waktu WA-nya itu di-delete kan ketahuan ya. Kadang orang, Pak Sigit tadi nulis apa, gitu ya. Sempet kan begitu ya. Nah, kita harus benar-benar mikir dulu baru ngomong, atau mikir dulu baru menuliskan sesuatu. Ingat ya, mikir dulu baru ngomong sesuatu, mikir dulu baru menuliskan sesuatu.
Pertanyaannya waktu saya tuliskan ini, tanggapan orang itu benar nggak ya? Kira-kira kalau saya ada di dudukan dia, dengan tulisan ini apakah dia tersinggung atau tidak? Saya kalau memberikan WA misalnya, saya cukup ya meskipun nggak sempurna, tetapi yang bakal ditanyakan sama orang itu kadang-kadang saya tulis lengkap di situ. Kalau saya tuliskan cuma begini, kayaknya dia nanti akan nanya lagi tentang ini. Akhirnya saya tuliskan lengkap. Saya kan seorang pengajar, jadi artinya sampai dengan satu informasi orang nggak bertanya lagi. Gitu kalau saya tadi sekalian. Di tengah dunia yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi, saya ingatkan ibu-ibu, teman-teman semuanya, dimanapun kita sekarang di dunia modern, semua orang sudah pegang handphone. Dan mereka selalu siap ada shortcut, ada yang bisa divideokan. Sangat bahaya. Ya, makanya hati-hati bertindak, saudara sekalian. Kita memerlukan teladan Abigail yang menunjukkan kebijakan, bijak dalam tindakan, bijak dalam perkataan, dan bijak bersikap terhadap orang lain. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama dalam bersikap, ayat 19 mengatakan, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Sikap Abigail adalah tanggap terhadap situasi kritis dan tidak menunda tindakan. Ia segera bertindak setelah mendengar ancaman dari Daud. Ini bentuk kepekaan terhadap waktu dan kondisi. Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan meskipun Nabal berbuat bodoh. Abigail tidak membela kesalahan suaminya, namun ia memilih meredakan emosi daripada memperkeruh keadaan. Ia juga bersikap rendah hati dan membawa perdamaian. Abigail merendahkan diri, bukan hanya di hadapan Daud, tetapi juga kepada hal yang benar. Ia menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Saya berharap kita ikuti anutan tuntunan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Jadi saudara sekalian, ada orang-orang yang memang pembawa damai. Artinya saya sudahlah, pokoknya saya tidak anggap lagi lah, daripada lebih parah nanti biarin aja. Tetapi ada orang-orang kolerik ya, terutama yang frontal. Pokoknya yang gini-gini gak bisa didiemin. Saya harus lakukan gitu, sesuatu untuk membalas. Dia jual, ya saya beli, begitu ya. Nah, saya berharap apapun karakter temperamen saudara, tetap jadilah pendamai. Saya percaya ketika kita menjadi seorang pendamai, nanti Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi, meskipun orang itu harus dibalas, tetapi kita hanya doa sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan tetanggaku hanya dalam tangan-Mu saja. Saya serahkan untuk teman-temanku yang suka membuli itu di dalam tangan Tuhan. Saya tahu Tuhan hakim yang adil. Mending begitu saudara sekalian. Ya, meskipun agak lama, tetapi saudara damai sejahtera lah. Minta supaya Tuhan kasih damai sejahtera, bukan berarti beralasan untuk damai, tetapi biarlah Tuhan yang menganugerahi itu. Abigail merendahkan diri. Ia menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Yang kedua, bijak dalam berkata-kata, ayat 23 sampai 25 sampai 31. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Kalau terjemahan Indonesia memang begitu. Nabal, bebal. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Memang Abigail waktu peristiwa itu memang tidak langsung melihat.
Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku kesusahan hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Apa yang dikatakan Abigail? Ia menggunakan kata-kata yang merendahkan diri dan menghormati lawan bicara. Abigail menyapa Daud dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Abigail menjaga agar perkataan menjadi solusi, bukan provokasi. Ada orang itu yang jadi kayak kompor gitu loh. Betul nggak? Jadi masalah yang kecil gara-gara ada seorang yang jadi kompor itu jadi besar, jadi meledak begitu ya. Jadi kita berharap adalah masalah yang besar menjadi kecil, bahkan tidak ada. Jangan masalah yang sepele kecil kita kasih minyak terus, dikompor-komporin terus, akhirnya lama-lama meledak. Dan yang terjadi adalah ketika di media sosial yang terjadi hari-hari ini, kenapa menjadi besar? Karena kan setiap postingan itu ada komentar di situ, betul kan? Postingan selalu ada komentar di situ, dan komentar itu yang membuat sakit hati, yang membuat orang jadi, kata orang Jawa, kemeropok gitu loh. Jadi panas kita, yang tadinya adem-adem ikut panas kepala kita. Jadi akhirnya kita membalas komentar lagi dan apapun itu menjadi besar lagi. Jadi jadilah orang yang memiliki karakter bukan provokasi, tetapi menjadi solusi. Ya, nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, teman-teman muda, waktu engkau mendengar curhatan orang lain, pikirkan, pernah nggak engkau menjadi provokasi, memprovokasi dia, sehingga orang yang ngadu tersebut kepada kita kasih kompor sama dia. Yang tadinya dia itu agak marah sama suaminya, karena seorang ibu itu datang kepada ibu lain yang saya gak sebutkan, kok jadi benci, tadi marahnya dikit loh. Nah setelah pulang ngobrol, kok marahnya jadi besar. Karena apa? Dikompor. Tetapi beda kalau orang pendamai ketika datang, terselah panggilan ibu apa terhadap temennya itu, Beb atau apa gitu ya. Beb, tahu nggak? Saya sebel banget sama suami. Kenapa? Iya begini. Janganlah. Firman kan mengatakan, hormatilah suami. Saya percaya ibu-ibu sekalian, ketika engkau melakukan itu, ibu tersebut waktu pulang akan penuh damai. Akhirnya dia bilang, maaf ya Pi, saya udah buruk sangka sama kamu gitu ya. Itu akan terjadi. Makanya untuk memiliki komunitas yang baik, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu enggak mudah sekali. Ya, teman-teman muda, ingat komunitasmu seperti apa. Jangan sampai pikiran, perkataan mereka adalah perkataan tidak sesuai firman. Makanya carilah komunitas yang seiman, supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Tujuan anak muda ya, kau sedang cari jati diri.
Kau sedang mencari siapa aku. Ya. Jadi engkau sendiri nggak tahu siapa kamu kan. Jadi engkau ingin mencari kepada teman-temanmu. Orang tua mengatakan, "Nak, kamu ini adalah orang yang pandai loh. Kamu itu anak yang pandai, anak yang berbakat." Tetapi kadang-kadang anak-anak kita lebih percaya kepada temannya yang bilang, "Kamu ini memang kurang lah. Kamu kurang bagus, otakmu kurang bagus," gitu ya. Nah, kadang-kadang anak-anak kita lebih percaya kepada teman-temannya. Itu kesusahan kita sebagai orang tua. Anak-anak kita lebih mempercayai teman-temannya dibandingkan kita. Dan kadang-kadang anak-anak sekolah minggu kita kadang-kadang lebih mempercayai guru-gurunya sekolah minggu, guru kelasnya dibanding orang tuanya. Makanya saya ingin supaya para guru sekolah minggu adalah guru-guru yang menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Perkataannya betul, benar-benar. Itu yang kita doakan sekalian. Ya, amin. Puji Tuhan. Perkataannya dipakai untuk menyadarkan dan memotivasi Daud agar tidak bertindak ceroboh. Yang ketiga adalah bijak dalam menegur. Ayat 36 sampai 38. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Jadi ceritanya adalah orang mabuk sampai dia sadar itu kurang lebih semalam-malaman lah. Fajar menyingsing baru sehat pikirannya begitu ya. Iya. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu, artinya mati. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ibu sekalian, kita melihat bagaimana cara Abigail luar biasa. Ya, bagaimana mungkin sebagai istri juga pengen juga lah. Aduh, ini bebal sekali sih. Misalnya udah namanya Nabal, bebal sekali. Dan doa Abigail pastinya ya semoga cepet-cepet aja lah. Tetapi tindakan Abigail itu luar biasa. Tetap melindungi Nabal dalam rangka supaya Daud tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi juga ingin penghakiman oleh Tuhan terhadap Nabal dan bukan dirinya sendiri berdiri. Dia cuma mengatakan perkara yang secara sehat dia diceritakan itu, akhirnya jantungnya berhenti, dadanya sesak dan akhirnya kaku selesai. Dan 10 hari kemudian Tuhan memukul Nabal sehingga mati. Teguran seperti apa yang dilakukan Abigail? Abigail menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran dan tidak langsung menegur Nabal saat sedang mabuk. Kalau kita nggak mabuk lah, saat sudah tidak emosi. Ya, tepatnya gitu ya Pak ya, Bu. Jadi ibu sekalian, ingatlah ketika suamimu menjengkelkan itu sampai dia reda dulu dah. Baru kita ngomong. Karena kalau orang pasangan sedang marah, itu sebenarnya pikirannya bukan mendengarkan perkataan lawan bicara, tetapi dia sedang berpikir, lu berhenti, gua hajar. Betul nggak kira-kira? Kalau orang lagi marahan begitu saudara, apa dia pikir kayak misalnya ada komentator antara kubu mana gitu ya. Mereka itu kan menunggu untuk lawan bicara diam supaya saya membabat habis gitu ya. Itu kalau lagi emosi saudara. Tetapi dalam keadaan tenang tidak seperti itu. Makanya cari waktu supaya tenang. Kalau ibu-ibu zaman dulu begini, waktu mau menegur anaknya itu diajak makan dulu, diumpanin supaya mereka kenyang dulu. Nah habis dididik, dinasihati, marah-marahlah. Biasanya anak marah zaman dulu ya, itu keluar rumah, dia pergi. Tetapi mamanya nggak khawatir, dia sudah kenyang. Biarin saja, sampai dia lapar,
nanti balik lagi. Nah kalau dia sedang lapar-lapar dimarahin, udah sininya pusing karena lapar, lihat omongan orang juga udah muak, akhirnya dia emosi sekalian. Dan waktu dia meninggalkan rumah itu dalam keadaan kacau, perutnya juga lagi lapar, itu lebih tidak baik lagi. Orang zaman dulu ya. Ia menunggu sampai Nabal sadar dan dapat berpikir jernih, baru ditegur. Teguran dilakukan dengan fakta, bukan emosi. Jadi kalau orang sedang emosi, fakta itu kadang-kadang nggak benar sekalian. Ya. Tetapi kalau orang sehat tidak sedang emosi, dia itu cara berpikirnya lebih sehat, berdasarkan fakta. Makanya ngomonglah teman-teman orang tua kepada anak-anak berdasarkan fakta. Ya. Kalau kita berdasarkan emosi, sudah emosi saja sama anak, maka anak nggak sempat menjelaskan apa. Tetapi kalau kita punya data, nah kenapa PR-mu jadi segini, kenapa nilaimu jadi begini, begitu ya. Nah dia kan ngomong begitu ya. Enggak lah. Waktu kamu sedang cerita seperti itu, saya juga konfirmasi sama wali kelasmu, guru bidang studimu. Kata gurumu seperti itu waktu kamu di kelas. Kok juga sering nggak masuk misalnya gitu. Tapi ada data. Nah pada saat diungkap tentang data, makanya oh iya maaf ya, memang betul saya begitu. Saya nggak akan mengulangi lagi. Berdasarkan fakta sudah. Kalau orang punya fakta, itu lebih menuju kepada sehat akalnya. Oh iya, memang saya begitu. Ya. Lalu ia menyerahkan hasil kepada Tuhan dan tidak memaksakan perubahan dengan kekuatan dirinya sendiri. Ia membiarkan Tuhan bertindak dan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman. Di ayat 38 tadi, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Biarlah apapun yang terjadi bukan tangan kita yang melakukannya, tetapi Tuhan Yesus langsung yang melakukannya. Sekali lagi, kita aman sekalian, pada saat kita tidak membalas secara hukum kita tidak salah. Ya, secara orang itu juga orang berpikir bukan kamu yang membuat aku seperti ini. Ya, makanya ada beberapa orang yang mengatakan pada saat suami sudah bertobat itu ya, udah 15 tahun begitu ya, dia tanya sama istrinya, ya, apa kamu mendoakan saya selama ini? Nah baru dia ngomong, oh iya, kurang lebih 13 sampai 15 tahun saya doakan kamu. Kenapa saya nggak tahu? Lah, kalau saya buka dari awal, misalnya doa saya kenceng di mata kamu, kamu akan marah sama saya. Apa emang doamu? Tuhan Yesus, kiranya suamiku bertobat Tuhan, supaya tahu jalan yang benar, dan dia minta ampun pada Tuhan dan menjadi orang Kristen yang takut kepada Tuhan. Pasti kamu marah. Oh begitu ya, iya. Saya tahu ada beberapa orang yang memang mendoakan. Orang yang paling dia doakan itu tidak dengan sampai dia mengerti, melihat, mendengar. Kita hanya kepada Tuhan saja. Betul? Dan itu luar biasa. Iya, aku doakan kamu. Terima kasih ya. Aku sudah waras sekarang. Aku sudah mencari jalan yang benar dan akhirnya ketemu hari ini. Terima kasih kau sudah mendoakan aku. Begitu indah pada waktunya. Ya biarlah Tuhan saja yang langsung melakukan itu. Roma 12:19 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi ingat teman-teman semuanya, jemaat, bahwa apapun yang kita lakukan, kita berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa saya bisa membalas. Tetapi bukan itu kata firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan. Sesakit hati apapun engkau kepada musuhmu, tanda kutip, tetapi Tuhan yang berperkara. Sekali lagi, waktu kita tidak melakukan pembalasan itu, kita aman secara hukum. Kita juga aman terhadap orang itu, dan dia tahu bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Suatu kali ada sebuah lagu Tetap Baik yang kemarin diposting sama Bu
Leni ya kalau nggak salah. Dari grup apa Bu? Ya, kemarin juga saya download itu. Jadi gambarannya ada seorang yang karyawan gitu loh. Di gambaran itu, dan kemudian diperlakukan sebagai karyawan baru kan. Tentunya sama senior-senior diperlakukan yang tidak baik. Kemudian pada saat jam pulang ya nggak boleh pulang. Kemudian dikasih apa, pokoknya dibully lah seperti itu. Gambarannya seperti itu. Bosnya juga membuli dia saudara sekalian. Tetapi sampai kepada dia katakan apapun Tuhan tetap baik. Apapun yang orang lakukan dengan tidak baik, biarlah aku tetap melakukan yang baik. Itu akhirnya memang kalau nggak salah di akhir soundtrack itu kayaknya teman muda ini menjadi orang yang dipercaya oleh bos pada akhirnya di loteng yang atas begitu, dan dia bersyukur menang untuk menjalani pembulian-pembulian seperti itu. Apapun yang dilakukan terhadap orang yang tidak baik tidak mengubah bahwa kita tetap orang baik. Amin. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menyinari kasih-Nya, pengampunannya terhadap kehidupan kita. Mari pemain musik, semakinlah bijak menggunakan pikiran, perkataan dan perbuatan kita dengan yang pertama, bijak dalam bersikap. Harus segera atau masih ada waktu. Ada hal-hal tertentu yang kita bisa pending. Oke lah, ini tidak terlalu darurat, maka bolehlah minggu depan saya baru tegur dia atau bagaimana. Tetapi ada sesuatu yang sifatnya darurat. Daruratnya posisi Abigail apa saudara? Karena sesaat ini Daud dengan pasukannya akan menyerang suaminya. Itu sangat darurat. Maka dilakukan itu saudara. Yang kedua, bijak dalam berkata-kata, menjaga agar perkataan menjadi solusi dan bukanlah provokasi. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadi motivator, menjadi solution maker dan bukan trouble maker. Jadilah solution maker dan bukan trouble maker. Yang ketiga, bijak dalam menegur, sampai lawan bicara sadar dan memberi tempat kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Biarlah tangan Tuhan dan bukan tangan kita yang melakukan. Ada sebuah lagu yang saya sangat suka dengan ini, bahwa berkali-kali kita sudah mengecewakan Tuhan, berkali-kali kita menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Amin. Jadi saudara ingat berapa kali kita melanggar firman Tuhan, berapa kali kita menyakiti orang lain, dan akhirnya orang itu memang memendam sakit hati oleh karena kita. Dan berapa kali kita sudah ingkar janji kepada Tuhan. Pada saat kita menjadi Kristen yang baru, kita sepakat dengan hati kita, aku ingin menjadi orang yang setia. Tetapi belakangan berhubung dengan kesibukan dan macam-macam, akhirnya kita tidak menjadi setia. Dan kemudian kita datang pada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Dan Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Kalau kita menyangkal Tuhan, Tuhan akan menyangkal kita juga di depan Bapa di surga. Tetapi kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Sekali lagi, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku,
atasmu, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat jodoh, berkat keturunan, berkat ekonomi dan keuangan yang baik, berkat pendidikan yang baik kepada anak-anakmu, berkat masa depan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Diberkati engkau di dalam segala usahamu, dan biarlah engkau tetap tenang supaya bisa berdoa kepada Tuhan, dan biarlah engkau diberikan hati yang lembut untuk bisa belajar, untuk bisa dipulihkan, karena waktunya sudah dekat. Kiranya engkau memberikan waktumu untuk Tuhan, dan kiranya berkat limpah atasmu untuk seluruh keluarga besarmu. Bagaimana hatimu kepada orang-orang, tetaplah berdoa untuk mereka kepada Tuhan, dan apapun yang kau adukan kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Dan biarlah engkau tidak mudah untuk membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kiranya berkat Tuhan di atas kita, diberkati dalam kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari yang bertugas, kita berdoa. Tuhan Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan boleh merenungkan setiap firman-Mu, bahkan kami hidup oleh karena kebenaran firman-Mu ya Allah. Sehingga Tuhan, kami memberikan persembahan dari setiap apa yang kami miliki ya Bapa. Biarlah semua pemberian Tuhan kau layakan, akan boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat GBS dimana hari ini Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami kau sucikan, kuduskan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Amin. Di dalam hati yang gembira adalah obat. Maka yang sakit-sakit, keluarga yang lain membantu ya. Firman Tuhan sudah mengatakan, lebih menguatkan. Jangan membuat cepatlah kau dipanggil Tuhan. Jangan sekalian. Karena orang itu kalau sudah nggak ada baru terasa bahwa dia adalah orang yang sangat berguna selama ini. Bapak-bapak ingat ya, istri itu sangat-sangat membantu. Amin bapak-bapak. Ibu-ibu juga ingat, bapak-bapak adalah orang-orang spesial bagi ibu sekalian. Tidak ada duanya. Ya, puji Tuhan. Dan juga anak-anak sekalian, tetap semangat ya kalian dalam mengejar karir, berpendidikan. Kita selalu doakan supaya tetap naik terus dan juga lulus dengan hasil yang terbaik. Dan kalau pengen kuliah, yaitu perjuangan kita sama-sama. Anak berpikir, orang tua juga berpikir, bahkan oma opa juga ikut mikirin cucuku nanti masuk di mana gitu ya. Puji Tuhan, jadi
Untuk doa-doa Natal sekarang kita adakan dan setiap pertemuan komisi dan juga PWP online kita doakan Natal kita dan tetap semangat, dan setiap minggu ada penjualan ya, supaya nanti cepat di sana bisa saudara membantu itu. Saudara gak bisa bantu yang lain-lain, ya sudah beli yang ada, karena membeli makanan minuman itu juga kita menabur di ladang Tuhan. Amin. Dibeli ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Hari ini nggak masak kita di atas, jadi rekan-rekan pelayan nanti supaya patungan. Ada yang traktir, silakan. Ada yang ulang tahun hari ini? Nggak ada ya. Wah, nggak bisa ditraktir dong. Terima kasih ya Pak Sab dan tim, Kak Amel dan juga Kak Milsya, juga anak saya ini, Yafet dan juga Jason, Bang David, juga Bang Berto yang setia. Ya, terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa hari ini, dan saya menikmati Christian worship yang diberkati oleh Tuhan. Saya pikir saudara juga begitu. Tetap giat bekerja sekali. Dan tadi saya ngobrol dengan Nang Boru juga ya. Jadi orang sampai berebut makanan itu sampai ke titik-titik sampai meninggal. Ya. Jadi ini gambaran bahwa Depok semakin hari semakin macet ya, ibu sekalian, bapak-bapak. Dan juga Indonesia katanya kan masih ekonominya kurang lah. Meskipun mobil selalu bertambah terus, makanya Depok ini semakin macet. Tetapi di balik itu ada orang-orang yang memang nasi kotak aja menjadi buruan gitu. Makanya teman-teman muda kalau makan habis ya. Makanya tips saya adalah ambillah dulu secukupnya dulu, jangan langsung segunung. Nanti perutnya nggak kuat, akhirnya ya sisa gitu ya. Jadi ingat itu ya anak-anakku. Dan kemudian kau juga bersyukur bisa sekolah dengan baik, karena untuk mengejar negeri juga sulit. Ada beberapa swasta yang digratiskan katanya ya, tetapi bukan swasta Kristen kayaknya ya. Dan kemudian banyak sekali yang namanya pembukaan lowongan kerja itu numpuk berderet saudara. Ya saudara yang lihat di medsos seperti itu. Makanya yang sudah bekerja syukuri dengan kerjaan. Ya, mending orang capek bekerja daripada capek mencari kerja. Betul ya. Nah kalau kalian nanti pernah sempat tidak bekerja, baru tahu bahwa aku bisa bekerja itu anugerah Tuhan. Amin. Anak profesi tetap hargai pekerjaanmu. Itu batu loncatan saja lah. Karena kebanyakan kantor atau perusahaan itu mencari CV, artinya sudah bekerja, pernah bekerja. Yang penting ada CV, sudahlah. Dan kalian supaya ingat, kalau kita BBI, ingatlah untuk membayar persepuluhan, karena itu adalah sebuah wilayah untuk kita diberkati oleh Tuhan. Ya, meskipun sakit iya, karena berkorban. Ya. Tapi saya percaya ketika pengorbanan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya ingatkan kita nggak bisa menabung investasi dengan baik. Lebih baik investasi dalam kerajaan surga. Tanya kepada orang-orang yang memberikan itu dan bagaimana jalan hidup mereka. Kebanyakan rata-rata mereka ditolong oleh Tuhan. Tetapi syaratnya harus setia. Jangan 1-2 kali habis itu enggak. Nanti lagi-lagi, terus nanti enggak lagi, jangan. Tapi setia saudara sekalian. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Puji Tuhan, tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Tetap seperti Abigail, ibu-ibu sekalian, meskipun bagaimana terhadap suami, tetapi dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Tidak salah sana sini. Akhirnya memang Tuhan yang menghakimi suaminya. Nabal, bebal. Ya sudah sekalian. Puji Tuhan, kita akan bagi-bagi, kita akan selesaikan ibadah kita. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon bergaul di udara kami. Sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu selalu melindungiku.
kami boleh memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberikan tim yang sudah melayani, mereka melayani untuk Tuhan, memberikan talenta mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah masa depan mereka Tuhan, pendidikan, pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus Kristus, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk regenerasi para pelayan kami, supaya Tuhan datangkan orang-orang yang memiliki hati mau dibentuk lembut hati. Mereka tidak cuma setia menjadi jemaat, tetapi mereka tahu bahwa semua talenta kelebihan itu datang daripada Tuhan. Sudah seyogianya lah mereka mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua persembahan kami, persepuluhan kami, kolekte, ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan, dan kami memberkati itu pendanaan Natal Tuhan, melalui penjualan, melalui apapun benih iman yang kami berikan, kiranya menjadi berkat untuk Natal dan tahun baru di tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang setia, kiranya turun ke atasmu berkat kesembuhan, berkat kesetiaan hati yang mengasihi, berkorban, dan juga diberikan engkau keuangan yang cukup untuk biaya sekolah anak-anakmu dan juga biaya untuk keluargamu, dan masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Engkau diberikan keturunan yang takut kepada Tuhan, dan biarlah engkau siap dalam segala hal, dan biarlah engkau tetap terjagai imanmu dengan engkau selalu mendengarkan firman yang datang daripada Kristus, yaitu firman Tuhan. Dan kiranya engkau belajar untuk menyembah, berdoa kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kau takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan hari ini kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kesetiaan mereka tidak sia-sia Tuhan. Kami memberikan waktu untuk Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan melimpah atas kita, berkat untuk keluargamu pribadi, pekerjaanmu seluruhnya. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, seumur hidup kita, sampai Tuhan datang dua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.